Di sebuah desa yang damai dan memesona, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang menjalankan bisnis pom bensin dan bengkel. Namun karena bisnis mereka sepi terus, mereka akhirnya terpaksa menutupnya dan mulai menipu para pelancong yang lewat di desa itu. Mereka sengaja menaruh benda-benda tajam di jalan, hingga suatu hari, sebuah mobil masuk dalam perangkap mereka dan menabrak pembatas jalan. Tak lama kemudian, seorang anggota keluarga bernama John Bull datang dan membantu menarik mobil itu ke bengkel. Akhirnya, pemilik mobil dikenakan biaya sekitar 1 juta won untuk perbaikan. Dia mengeluh bahwa itu terlalu mahal dan mencoba menawar dengan seorang wanita bernama Namjo, yang ternyata adalah bosnya. Tapi dia tak peduli. Lalu datanglah adik John Gul, yaitu Hae-gul, yang keluar dari gudang dengan gaya seperti orang psikopat. John Gul mengancam akan merusak mobil itu lagi jika tidak dibayar. Jadi si pemilik mobil pun setuju membayar dan akhirnya pergi. Setelah itu, John Gul melihat istrinya, Namjo, memasukkan wak itu ke sebuah tempat suci, dan dia sadar kalau John Gul sedang mengintip. Dia pun memperingatkan John Gul agar tidak macam-macam, atau dia akan menghabisinya. Sementara itu, seorang pria tunawisma terlihat berjalan sendirian dan melihat dua wanita parubaya berjalan bersama. Anehnya, itu membuat pria itu ingin menyerang mereka, tapi mereka menghindar dengan mudah dan mengabaikannya. Tak lama setelah itu, beberapa anak melempar batu ke arah pria tersebut. Dia pun marah dan mengejar mereka masuk ke desa. Di sana, seekor anjing besar menyala ke arahnya. Awalnya dia tidak takut, tapi lama-lama dia ketakutan dan lari. Anjing itu mengejarnya sampai ke toilet umum, tempat seorang kakek bernama Mandok sedang nongkrong bersama teman-temannya. Karena terganggu oleh suara anjing, Mandok juga tahu dan langsung menyerangnya karena marah. Saat dia memeriksa, dia menemukan pria tadi berdiri menghadap tembok. Setelah dipukul beberapa kali, pria itu marah dan menggigit Mandok. Karena merasa terancam oleh kerumunan, pria itu lari dan akhirnya bertemu dengan Hae-gul yang sedang berkebun. Hae-gul tidak takut dan malah meninju bagian vital pria itu. Tapi Hae-gul lebih takut pada anjing yang masih mengejar, jadi dia dan pria itu lari bersama. Mereka bertemu kakak Hae-gul, Min-gul, yang baru pulang kerja. Ternyata dia baru saja dipecat bosnya lewat pesan teks. Marah karena dipecat dan melihat pria aneh di depannya, Min-gul memutuskan lari bersama adiknya. Namun dia terpeleset dan hampir diserang. Sampai akhirnya mobil John Bull datang dan menabrak pria itu hingga terpental. Tapi anehnya, pria itu tetap baik-baik saja. John Bull bilang remnya blong dan tidak sengaja menabraknya. Pria itu hanya menggeram dan pergi ketika mendengar anjing menyalak lagi, membuat mereka semua bingung. Malam harinya, Mando pulang setelah dirawat oleh para medis. Katanya, mereka sudah menyuntikkan sesuatu untuk membantu kondisinya. Sementara itu, Hae-gul yang sedang rindu mendiang ibunya, mendengar suara aneh dari gudang. Saat dicek, dia menemukan pria tadi sedang menikmati sesuatu yang dimakan. Mando juga tahu dan langsung menyerangnya karena marah. Hae-gul pun membangunkan seluruh keluarga. John Gul ikut dan langsung menendang pria itu dengan tendangan melayang, tapi pria itu malah menusuknya dengan benda tajam. Ajaibnya, John Gul selamat dan mencabut benda itu begitu saja, membuat seluruh keluarga ketakutan. Mereka lalu mengunci pria itu di dalam gudang dari luar. Saat mengamati perilaku pria itu, Min-gul tiba-tiba teringat adegan legendaris dari film Train to Busan, dan keluarga menyadari bahwa pria itu adalah zombie. Mereka semua menjauhi Mandok dan akhirnya mengarantina dia di rumah mobil kesayangannya. Min-gul mulai meneliti tentang zombie lewat internet dan menulis temuannya dalam buku berjudul The Zombie Survival Guide. Ia menduga virus zombie bernama Human Heart Colovirus H349N. Virus ini akan memodifikasi DNA saat masuk ke tubuh. Satu gigitan menyebar lewat aliran darah, meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Setelah itu penderita mengalami kejang, hingga akhirnya jiwanya pergi dan tubuhnya bangkit sebagai zombie yang haus otak manusia. Min-gul mengusulkan ide gila terhadap ayah mereka, tapi ditolak keluarga. Saat mereka bertengkar, Mando kabur dari rumah mobil lewat atap karena kekuatan supernya. Meskipun belum berubah sepenuhnya, perilakunya mulai aneh. Saat dia bertingkah seperti zombie, Min-gul langsung memukulnya. Mando pun diusir dari keluarga. Penasaran dengan kondisi zombie itu, Hae-gul mengunjungi dia di gudang dan melihat zombie itu mencoba makan kol. Hae-gul pun membantunya dan si zombie memakannya dengan lahap. Karena belum punya nama, Hae-gul memberinya nama Jombei agar lebih mudah dipanggil. Setelah memakan 3 kol, Hae-gul menduga bahwa Jombei adalah zombie vegetarian. Tapi Namjo tidak peduli. Karena tak ingin keluarganya dan bayi yang dikandungnya dalam bahaya, dia berniat melakukan sesuatu terhadap Jombei dengan Tan. Sementara itu, Mando yang sedang buang air kecil merasa aliran urinnya jadi lancar, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Teman-temannya iri, bukan cuma karena itu, tapi juga karena penampilannya jadi lebih muda.
Mandok sadar bahwa keremajaan itu mungkin karena Jombei. Dia pun semangat, tapi seorang teman mengganggunya. Tak ingin rahasia awet mudanya terbongkar, dia menyembunyikan Jombei dan pergi menemui temannya. Sebuah ide muncul di kepalanya untuk menghasilkan uang, membuka layanan pemulihan awet muda bagi teman-temannya, berharap bisa healing di Pulau Impian tanpa bergantung pada keluarganya. Sebelumnya, Mandok dan istrinya pernah berencana pergi ke Pulau Impian itu, tapi sayangnya istrinya keburu meninggal sebelum impian mereka terwujud. Setelah teman-temannya datang membawa uang, Mandok membawa mereka ke gudang, tapi Jombei sudah tidak ada. Ternyata, Minggul telah membawa Jombei dalam peti untuk dijual ke ilmuwan. Dia telah menguping percakapan rahasia ayahnya dengan salah satu teman, agar Jombei bisa dijadikan bahan eksperimen untuk membuat pil biru atau obat peningkat kekuatan. Namun, perjalanan Minggul terganggu oleh polisi karena ia mengemudi terlalu cepat. Saat hendak ditilang, salah satu polisi mengenali Jonggul, jadi Minggul tidak jadi ditilang. Tapi suara aneh dari dalam peti membuat polisi ingin memeriksanya. Minggul pun kabur setelah mereka tahu dia membawa makhluk aneh. Di kantor polisi, mereka memeriksa kondisi Jombei. Ketika dia bertingkah aneh seperti ngiler, Minggul pun belak-belakan mengatakan bahwa dia adalah zombie. Tak lama kemudian, Mandok dan yang lain datang dan bilang bahwa Jombei adalah putri bungsunya. Polisi pun percaya dan membebaskan mereka. Saat keluarga berdebat soal hidup dan masa depan pom bensin mereka, Hegul menyadari Jombei tidak nafsu makan kol, jadi dia menambahkan saus cabai, dan akhirnya Jombei mau makan. Tapi anehnya, dia tidak bisa menggigit kol itu. Ternyata semua giginya sudah copot. Hegul bertanya siapa yang mencabutnya. Keluarga pun penasaran, tanpa sadar bahwa itu perbuatan Namjo yang menggunakan tang sebelumnya. Karena itu, Mandok gagal membuka bisnis awet mudanya. Tapi ketika teman-temannya kembali bertanya soal layanan itu, dia ingat temannya yang ompong dan memakai gigi palsu. Akhirnya, Jombei siap menggigit para pria tua itu lewat lubang gudang. Awalnya dia ragu, tapi setelah mereka menambahkan saus cabai kesukaannya, dia mulai menggigit lengan mereka satu persatu. Akhirnya, Mandok berhasil menghasilkan banyak uang, tapi Namjo tetap yang menyimpan uang itu di tempat suci. Keesokan harinya, efek awet muda mulai terlihat pada para pria tua, membuat mereka jadi lebih bertenaga. Saat keluarga menikmati kehidupan barunya, mereka mulai bertengkar setelah mengetahui bahwa Mandok telah mengambil semua uang hasil bisnis dan pergi ke Pulau Impiannya, hanya meninggalkan sepucuk surat. Hal ini memberikan kesempatan bagi Minggul untuk menculik Jombei lagi, tapi Namjo menghadangnya dan nyawa Minggul pun terancam. Sementara itu, Hegul membawa Jombei ke kebun kol milik keluarga mereka, dan Jombei tampak senang melihat begitu banyak kol yang bisa ia makan. Hegul mencoba mengajaknya bicara lagi, tapi Jombei masih belum mengerti apapun yang dia katakan. Karena kesal, Hegul mengambil kolnya, membuat Jombei mengejarnya. Setelah momen manis itu terganggu oleh Jonggul, mereka melihat banyak warga desa datang ke rumah untuk menggunakan layanan awet muda. Ide untuk mencari uang kembali muncul di benak Minggul, dan ia tak perlu lagi menculik Jombei. Ia hanya melanjutkan bisnis ayahnya untuk membuat orang-orang terlihat muda kembali. Beberapa waktu kemudian, semakin banyak warga yang ingin menjadi muda, dan keluarga Jombei pun menghasilkan banyak uang. Setelah semua puas digigit, keluarga merasa iba pada Jombei yang tidak punya tempat tinggal layak, jadi mereka memberinya rumah mobil milik Mandok. Suatu hari, Hegul mengajak Jombei jalan-jalan ke kota untuk potong rambut agar terlihat lebih rapi. Orang-orang mulai mengira mereka adalah pasangan, tapi beberapa gadis tak suka melihat Hegul jalan dengan Jombei. Dengan uang dari bisnis awet muda, keluarga merenovasi rumah dan pom bensin mereka, lalu membuka kembali usahanya setelah tutup selama 10 tahun. Setelah pesta makan besar, Hegul mendengar Minggul sedang berbicara dengan ilmuwan, dan dia menyadari bahwa Minggul masih ingin menjual Jombei demi uang. Tak ingin Jombei terluka, Hegul memutuskan untuk melepaskannya ke alam bebas, sambil memberinya beberapa aturan. Setelah Minggul sadar Jombei hilang dari rumah mobil, dia mencari ke seluruh desa hingga menemukannya masih berdiri di tempat yang sama saat Hegul meninggalkannya. Minggul lalu membawa Jombei ke terminal bus untuk bertemu ilmuwan di kota besar. Saat menunggu bus, ia pergi membeli minuman di minimarket. Di kasir, ia melihat penjaganya hanya berdiri diam, membuatnya bingung. Ia pun meninggalkan uang begitu saja. Kebingungannya berubah jadi ketakutan saat melihat seseorang berperilaku seperti zombie. Ia mulai curiga bahwa ini semua akibat gigitan Mandok dan Jombei, yang ternyata bukan membuat awet muda, tapi menyebarkan virus zombie. Semakin banyak zombie muncul di terminal, Minggul panik dan lari. Sementara itu, kantor polisi menerima banyak laporan kekerasan. Ternyata virus itu telah sepenuhnya mengubah banyak warga menjadi zombie setelah mengalami gejala seperti suhu tubuh tinggi dan kelaparan ekstrim. Kekacauan pecah di kota kecil itu, terutama saat pesta pernikahan teman Mandok,
di mana para zombie berpesta dan menambah lebih banyak korban. Di waktu yang sama, saat Hegul berada di rumah zombie, dia melihat seseorang yang dikira zombie, ternyata bukan. Itu adalah salah satu teman mandok yang telah berubah menjadi zombie. Hegul pun lari minta bantuan, dan Namjo menghajar zombie itu. Tak lama kemudian, seorang polisi datang dan melihat kejadian itu. Ia mengira mereka mencoba melakukan pembunuhan, lalu meminta zombie itu berdiri di belakangnya. Tapi zombie itu menatapnya aneh, dan akhirnya, sang polisi tewas. Segera setelah itu, lebih banyak zombie datang, sehingga keluarga harus mengunci diri dan masuk ke dalam mode lockdown. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tapi Hegul teringat buku panduan bertahan hidup dari Minggul tentang wabah zombie. Menggunakan berbagai alat untuk melindungi diri, mereka menelepon Minggul yang masih terjebak di terminal. Suara dering ponsel menarik perhatian zombie, jadi ia membuang ponselnya dan kabur saat melihat celah. Akhirnya, dia mencuri mobil dan pulang. Malam pun tiba, dan para zombie masih berkeliaran di sekitar rumah Hegul dan keluarga. Saat itu, Namjo mulai merasakan sakit perut karena kandungannya. Erangannya membuat para zombie menyadari keberadaan mereka. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari tangga, yang ternyata berasal dari zombie yang telah menemukan posisi keluarga. Mereka pun harus kabur ke atap gudang dan turun lewat tangga saluran udara. Tak lama kemudian, mereka mendengar Minggul datang dengan membawa tangki penuh kembang api. Tapi alih-alih mendekati keluarganya, Minggul memilih menyalakan kembang api untuk membunuh para zombie. Namun dia lupa kalau dia berada di dekat pom bensin. Saat dia menyalakan kembang api dari dalam mobil, ia cepat-cepat kabur. Rencana Minggul berhasil mengalihkan perhatian zombie. Saat kembang api yang lebih besar meledak di langit, zombie menjadi semakin teralihkan. Ternyata, zombie juga sensitif terhadap cahaya, bukan hanya suara keras. Tapi akibatnya, lebih banyak zombie datang ke pom bensin, termasuk zombie. Setelah mereka mengetahui bahwa air ketuban Namjo pecah, keluarga semakin panik untuk melarikan diri. Saat itu, Minggul mendapatkan ide untuk menggunakan kabel tebal dengan kait untuk menarik rumah mobil zombie menggunakan truk yang ia bawa. Tapi terlebih dahulu mereka harus menghindari para zombie di luar. Minggul dan Jeongul memutuskan untuk menggunakan pakaian bekas zombie untuk mengelabui penciuman zombie. Lalu mereka berpura-pura menjadi zombie. Setelah masuk ke truk, mereka tidak menemukan kuncinya. Jadi mereka menyalakan lampu untuk mencari. Akibatnya, para zombie kembali terganggu oleh cahaya. Ketika lampu dimatikan, zombie sadar ada manusia di dalam. Tiba-tiba, Hegul muncul dengan mesin pemotong rumput dan berani melawan zombie sendirian. Tapi akhirnya, dia kewalahan dan jatuh ke tanah. Namun tiba-tiba, para zombie berhenti menyerangnya, karena zombie muncul dan menghadang mereka. Sepertinya dia mengenali perempuan yang selalu menemaninya dan memberinya makan. Tak lama kemudian, seekor zombie berjalan di atap menuju stop kontak dan menyebabkan korsleting listrik. Zombie itu tersengat dan justru menyalakan semua lampu. Akibatnya, para zombie kembali terganggu, dan suasana berubah jadi pesta disko dengan musik dansa keras, sementara zombie di atap berjoget seperti DJ. Saat itu, Jeongul ingat bahwa ia meninggalkan kunci truk di dalam pakaian lamanya. Ia pun bertanggung jawab dan kembali ke sana sendiri. Tapi korsleting kembali terjadi, lampu padam, dan ia panik setelah menginjak pecahan kaca. Situasi makin kacau, terutama setelah Namjo melahirkan bayinya seorang diri. Tangisan bayi itu menarik perhatian zombie ke gudang, sementara yang lainnya mengejar Jeongul yang mencoba mengambil kunci. Setelah berhasil menghindari para zombie di tangga, Jeongul melemparkan kunci ke Minggul. Tak lama kemudian, Jeongul pun dikerubungi para zombie, dan akhirnya, ia pun tewas. Tak ingin pengorbanan kakaknya sia-sia, Minggul menyalakan truk dan berusaha menarik rumah mobil dari gudang. Hegul menyuruh zombie masuk rumah mobil, tapi dia menolak dan memilih melindungi Hegul dari zombie. Saat Minggul menarik rumah mobil, dia harus menabrak pom bensin untuk mengalihkan perhatian zombie. Ia menciptakan air mancur bensin dan menarik mereka semua ke sana. Lalu, Jeongul tiba-tiba muncul kembali, masih hidup. Maka Minggul menginjak gas dan mereka berhasil melarikan diri dari para zombie. Tapi ini membuat zombie tertinggal, dan Hegul merasa sangat sedih karena meninggalkannya. Zombie menyalahkan dirinya sendiri dan perlahan kemanusiaannya kembali, saat ia mengingat semua kenangan bersama Hegul dan keluarga. Ia memanggil nama Hegul, yang menarik perhatian zombie dan membuat mereka mengerumuninya. Akhirnya, zombie tumbang. Tapi ia menggunakan momen itu untuk melakukan hal drastis, melempar korek api ke bensin yang tumpah, dan para zombie di sekitar pom bensin terbakar habis. Keesokan harinya, media memberitakan bahwa virus zombie berasal dari sebuah obat bernama no insulin, yang dibuat oleh perusahaan bernama Human In Bio.
Seorang pasien pernah melaporkan efek samping misterius setelah mengonsumsi obat tersebut. Seseorang juga mengungkapkan bahwa perusahaan itu telah melakukan uji coba manusia ilegal selama 10 tahun terakhir, dengan menggunakan tunawisma dan mahasiswa sebagai subjek. Namun ada satu hal yang belum diketahui oleh media dan publik. Zombie pernah melewati terowongan bawah tanah dan melihat papan jalan yang menunjuk ke desa. Ia menjelaskan bagaimana dia bisa sampai ke sana. Sekarang, virus zombie telah menyebar ke seluruh negeri, dan pemerintah berencana memberlakukan darurat militer untuk melawannya. Saat Hegel dan yang lainnya melewati sebuah terowongan, mereka terpaksa berhenti karena terjadi sesuatu yang mengejutkan. John Gould berubah menjadi zombie setelah tergigit. Tak lama kemudian, Hegel dan yang lainnya mendengar suara aneh dari dalam terowongan. Mereka waspada, tapi ternyata itu bukan ancaman, melainkan suara dari Mandok yang kembali dari pulau impiannya. Tapi mereka ingat bahwa dialah orang pertama yang tergigit, jadi mereka langsung menghindarinya. Hingga mereka mendengar pengumuman dari pemerintah bahwa mereka membutuhkan seseorang yang kebal terhadap virus untuk membuat vaksin. Saat itulah Hegel dan yang lain sadar bahwa Mandok ternyata kebal, dan mereka membawanya ke markas pengendalian penyakit. 6 bulan kemudian, Hegel dan timnya ditugaskan untuk mendistribusikan vaksin gratis. Tapi mereka tidak menggunakan suntikan, melainkan gigitan dari Mandok, yang kini telah menjadi setengah manusia, setengah zombie. Secara mengejutkan, zombie masih hidup dan telah bergabung dengan tim mereka, karena ternyata dia selamat dari ledakan di pom bensin, dilindungi oleh tumpukan mayat zombie lainnya. Film pun diakhiri dengan barisan panjang zombie yang menunggu untuk digigit, dan akhirnya, Mandok pun menggigit mereka satu persatu, meski dengan enggan. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.